حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hal tangzuru ilat tilfas. Si penulis bertanya, apakah Anda melihat ke television? Ya. Artinya apa? Tilfas, yaitu apa? Televisi. Saya tidak menonton televisi. Baik. Kemudian hal taqtulun namlata wan nahlah. Apakah Anda membunuh semut dan lebah, ya? Artinya apa? Baik. Iya, lebah dan semut. Tapi di sini apa? Semut dan lebah. Kemudian yang berikutnya, wa mahiyal hayawanat allati na'kulu lahmaha wala narkabuha. Apa hewan yang kita memakan dagingnya namun kita tidak mengendarainya? Oh ya, lembu. Lembu bahasa Arabnya apa lembu? Iya, bakor, betul. Apa lagi? Apa? Kambing. Iya, betul. Kambing kita memakan dagingnya tapi tidak mengendarainya. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Keledai. Keledai yang mana tapi? Keledai jinak tak boleh dimakan. Nah, yang keledai liar biasanya boleh dimakan, yaitu zebra boleh dimakan, tapi kita tak mampu mengendarainya, namanya hewan liar. Baik, kemudian yang berikutnya, mahiyal hayawanat allati narkabuha wala na'kulu lahmaha. Boleh dikatakan semua ikan ya. Kita memakannya tetapi kita tidak mengendarainya, terutama ikan bilis. Gimana mengendarai bilis? Yang berikutnya, apa hewan yang kita mengendarainya namun kita tidak memakan dagingnya, ya? Kita naiki dia tapi kita tidak memakan dagingnya. Hewan apa? Kuda. Kuda boleh dimakan kalau kita mau, dagingnya halal, ya? Kancil. Kancil bagaimana kancil? Kenapa? Kancil kenapa kancil? Kancil besi. Oh iya, itu yang dari Pro 2 itu. Iya, kita mengendarainya tapi tidak memakannya. Iya, nanti gigi sakit. Apa-apa yang boleh dikendarai tapi tak boleh apa tadi? Anak-anak tadi salah baca tak ya? Kita lompat tidak? Tadi lompat, saya lompat. Apa hewan yang kita kendarai dan kita memakan dagingnya? Itu dulu aja. Dagingnya boleh dimakan dan boleh dikendarai ya. Tadi jawabannya ya, kuda, betul. Yang berikutnya, kita mengendarainya tapi tidak boleh memakannya. Iya, keledai jinak itu boleh dikendarai tapi diharamkan untuk dimakan. Masih ada tidak? Dikendarai tapi tidak boleh dimakan. Birol, betul. Birol boleh dikendarai tapi tidak boleh dimakan karena salah satu induknya itu adalah keledai jinak, betul. Masih ada lagi tidak? Entah ya, ada lagi tak? Kemudian yang berikutnya, hal tu'zi usyatuyur, apakah Anda mengacau sarang burung? Ya. Artinya apa? Ya, tidak mengganggu sarang burung. Ya, kasihan. Kemudian hal tarjumul qitata wal kilaba wa tuyur, apakah Anda membaling, melempari kucing, anjing dan burung-burung, ya? What? Nah, what tuyur artinya apa? Ya, saya tidak membaling kucing, anjing ataupun burung-burung. Baik.
Kecuali bagaimana ya? Kalau apa? Iya, kalau mereka memang mengganggu, itu kita membela diri. Atau kecuali apa lagi? Untuk burung boleh tak dibaling? Ah? Iya, kalau untuk dimakan, ditembak dengan apa? Alat penembak yang baik, yang sesuai. Baik, tidak boleh yang apa itu kata Rasulullah SAW yang tumpul, yang sifatnya tidak membunuh. Kalau tujuannya untuk dimakan. Kemudian hal takhla'u na'laika idza masyaita bainal kubur. Apakah Anda melepaskan dua selipar Anda jika berjalan di antara kubur? Oh ya. Naam. Na'lai artinya apa? Ini habis. Mm-mm. Melepaskan kaki, jangan. Iya, alas kaki. Iya, berjalan. Iya, di antara kubur. Kemudian muka surat yang 102. Hal yajuzul julusu 'alal qabr? Apakah boleh duduk di atas kubur? Ya, la. Baik. La yajuzu artinya apa? Bukan saya tidak, tapi apa? Tidak boleh ya duduk di atas kubur. Nabi melarang, ini dosa besar menyakiti orang yang di dalam kubur itu. Kemudian madza taqulu idza ji'ta ilal maqbarah? Apa yang Anda katakan jika datang ke kubur? Baik. Baik. Doanya agak panjang ya. Kenapa? Sama. Baik. Insya Allah semuanya sama, semuanya sudah hafal. Yang terakhir disebutkan di sini, hal tadhaku autal abu fil maqbarah. Apakah Anda gela atau bermain-main di pekuburan? Oh, siapa ya? Au al abu betul. Artinya apa? Tidak gela ataupun bermain-main di kubur. Toyib. Berarti kalau main gusti boleh tak di kubur? Wah, nanti kita masuk kubur lagi. Bahaya. Iya, tak boleh main nanti di tempat lain, di tanah lapang atau di tempat yang aman, yang baik, yang selamat. Toyib, kubur tempat untuk apa? Iktibar, mengambil pelajaran, mengingat akhirat dan yang semacam itu. Mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Toyib, tamma bihamdillah, telah selesai dengan memuji Allah. Habis, memang habis. Oh iya ya. Tapi tempat anak belum habis. Oh ini di double banyak. Tapi berarti untuk materi berikutnya insya Allah akan diperbanyak. Berarti apa? Al mustawassalis level yang ketiga insya Allah. Berarti ini masih ada waktu, kita isi apa ya untuk pelajaran adab. Di antara hikmah dari pelajaran adab sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah untuk mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, agar menjadi orang yang memenuhi hak Allah dan memenuhi hak para hambanya dari kalangan manusia dan jin. Nah, kita memenuhi hak jin juga. Iya, Nabi melarang untuk apa? Misalkan yaitu kencing di lubang-lubang sembarang, lubang-lubang di mana itu di tanah, kecuali setelah kita membaca doa-doa agar jinnya atau anak jin itu pergi. Kita dilarang untuk sembarang-sembarang kencing di lubang. Jadi ada hak. Demikian pula kita dilarang beristinja
memakai apa? Memakai tulang atau memakai kotoran hewan. Karena itu adalah hak dari saudara-saudara kita dari kalangan jin dan hewan mereka. Berarti inilah diantara fungsi dari pelajaran adab agar kita jadi beradab. Bahkan apa? Memenuhi hak hewan. Telah kita lewati hak bagaimana adab-adab bersama hewan. Dan juga perkara yang banyak terjadi di sebagian apa namanya itu tempat-tempat belajar di ma'had-ma'had, pondok pesantren, di sekolah, bahkan di kampus-kampus dan sebagainya adalah masalah ketidakjujuran tatkala mengambil barang atau menemukan barang. Padahal kita wajib untuk menjaga harta seorang muslim. Telah kita lewati dalil-dalil bahwasanya orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa itu? Harumadamuhu wa maluh. Darahnya haram untuk ditumpahkan dan hartanya haram untuk diambil. Berarti apabila kita melihat ada barang teman yang tercecer, kita tahu ini milik si fulan, tidak boleh untuk kita ambil. Tapi kita bagi tahu, ini ada barangmu tercecer dan seterusnya. Kita kembalikan dan kita akan mendapatkan pahalanya. Kecuali kalau dia memberikan hadiah pada kita, itu boleh untuk diambil. Ada cerita yang bagus di kitab sebagaimana dinukilkan dari kitab Mir'atuz Zaman punya Ibnul Jauzi, dinukilkan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Siapa yang tahu Imam Ibnu Jarir ini pengarang kitab apa ya? Pengarang kitab apa Ibnu Jarir? Kitab apa itu anak-anak? Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya Ismail. Kitab apa kira-kira? Sekedar dari nama yang anak sebutkan, insya Allah boleh menebak. Oh, kitab itu. Iya betul, tafsir At-Tabari. Juga pengarang kitab apa itu Tarikh At-Tabari, dan juga pengarang kitab Tahdzibul Asar dan seterusnya. Beliau mengarang kitab banyak sekali. Jadi suatu ketika tatkala beliau sedang berhaji sampai di Makkah itu, tiba-tiba ada seorang lelaki dari Khurasan memberikan pengumuman, wahai masyarakat penduduk Mekah dan juga orang-orang yang dari luar Mekah, saya kehilangan duit 1.000 dinar. Barang siapa menemukannya maka tolong beritahukan kepada saya. Kasihan, duit 1.000 dinar, 1 dinar aja mahal. 1 dinar nggak tahu sekarang berapa ya, 1.400 ke 1.300 ringgit. Ini 1 dinar, yang hilang 1.000 dinar. Maka kemudian ada bapak tua yang datang kepadanya mengatakan, wahai Khurasani, bagaimana pandanganmu jika ada orang tua yang fakir, dia menemukan duit itu? Maukah engkau memberikan kepadanya 1/10-nya saja? 1/10 itu berapa berarti? Berapa dinar berarti? Berapa? 1/10 ya? Iya 100. Dari 1.000 dinar bagilah 100. Engkau masih punya 900. Karena orang ini fakir, kasihan dia. Maka Khurasani ini mengatakan, saya tidak mau. Itu adalah duit saya. Dan kalau duit itu tidak dikembalikan, saya menyerahkan urusannya kepada Allah. Saya akan menuntut dia di hari pembalasan. Maka akhirnya majelisnya bubar. Imam Ibnu Jarir melihat, oh jangan-jangan bapak tua ini yang menemukan, awas tangan nanti kotor tuh, letak sini aja. Menemukan duit itu dan dia fakir sampai dia seperti itu. Begitu sampai di rumah, Ibnu Jarir bertamu di situ, diterima. Kemudian si bapak tua itu berkata kepada istrinya, wahai Ummu Lubabah, sesungguhnya duit 1.000 dinar yang kita temukan itu pemiliknya sudah ada dan dia ingin agar duit itu dikembalikan. Saya sudah bilang ke dia untuk memberikan hadiah kepada penemunya sebanyak 1/10. Tapi dia tidak mau. Bahkan dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan siap untuk menuntut kita nanti di hari pembalasan. Kembalikan sajalah duit itu. Maka si istrinya mengatakan, saya ini sudah menyertaimu 50 tahun dalam keadaan fakir. Engkau sendiri tahu tanggunganmu berat. Engkau punya 4 anak perempuan.
juga punya 2 saudari perempuan, engkau juga masih harus menanggung saya dan menanggung ibu saya, tambah engkau jadi 9. Ya, laki-laki memang apa? Memang tanggung jawabnya banyak, harus menjadi apa? Wali bagi para perempuan. Tatkala perempuan itu tidak memiliki wali yang lebih dekat. Nah, laki-laki yang ini yang harus menjadi walinya, memikul nafkah mereka dan seterusnya. Kemudian istrinya mengatakan, ambil sajalah duit itu, kemudian engkau belikan makanan untuk kami, belikan pakaian, sambil berdoa pada Allah, semoga Allah nanti membayarkan hutang ke orang itu. Anggap aja ini hutang. Tapi suaminya bilang, tak boleh, ini pemiliknya sudah menuntut. Tak boleh kita berbuat macam itu. Kemudian pada hari berikutnya, laki-laki orang Khurasan ini mengumumkan, barang siapa menjumpai duit saya yang hilang itu 1.000 dinar, maka tolong segera berikan kepada saya. Bukan dia dapat duit, tapi berikan kepada saya. Emang ini ujian, terserah pemilik duitnya, itu hak dia, itu harta muslim, harus dihormati. Maka bapak tua ini bicara lagi, wahai Khurasani, saya semalam sudah bilang ke engkau, gimana apabila orang yang menemukan itu fakir? Gimana kalau engkau memberikan kepadanya 100 dinar, tapi engkau tak mau? Cobalah engkau beri dia 10 dinar saja untuk memenuhi keperluan dia. Karena Makkah ini sedang situasinya susah. Musim haji juga sangat sempit. Dan sebentar lagi waktunya akan sirna. Kalau musim haji kan rezeki biasanya melimpah. Orang berdatangan untuk beli ini, beli itu. Penduduk Makkah dapat untung. Tapi sebentar lagi kalian pulang. Keadaan sedang susah di Makkah. Coba engkau beri dia 10. Maka orang Khurasani ini mengatakan, demi Allah saya tidak mau memberi dia duit 10 itu. Tapi saya menyerahkan urusan ini pada Allah dan saya akan menuntut dia nanti di hari pembalasan. Maka bapak tua ini pulang. Nah, Imam Ibnu Jarir datang lagi, bertamu lagi. Kemudian bapak tua ini bilang ke istrinya, ini si Khurasani tak mau, bahkan sekedar 10 saja. 10 berarti berapa ya? Seper 100 ya berarti ya. Seper 100 dari duit itu dia tak mau bagi. Maka kembalikanlah karena orangnya sudah meminta. Tapi istrinya bilang, engkau tahu keadaan kita sangat susah, penuh dengan kesulitan. Ambillah duit itu untuk keperluan kita, nanti kita mohon kepada Allah agar membayarkan hutang ke orang itu. Anggap aja ini hutang. Tapi Pak tua ini tetap tidak mau, dia takut dia. Kemudian dia bilang ke istrinya, setelah aku bersabar berpuluh-puluh tahun terhadap kefakiran, apakah engkau ingin aku memakan harta yang haram? Setelah sekian puluh tahun aku menjaga diriku dari barang haram, gimana engkau menyuruh aku untuk masuk ke dalam neraka? Aku tak mau macam itu. Kemudian hari yang ketiga, Khurasani tadi ngumumkan lagi, barang siapa menjumpai duit 1.000 dinar itu, tolong kembalikan kepada saya. Kemudian bapak tua itu bilang lagi, wahai orang Khurasani, engkau tak mau bagi hadiah ke orang yang menemukan itu 100, 10 pun tak mau. Padahal dia orang tua yang fakir. Berikanlah 1 dinar sudah. Tetap bapak Khurasani ini mengatakan, tak, saya tak mau memberi dia duit 1 dinar. Dan saya akan menuntut dia di hari kiamat. Saya akan serahkan urusan dia pada Allah. Akhirnya bapak tua ini memegang tangan Khurasan. Dah mari kita pulang. Ambil duitmu. Ya sudah, bapak tuanya menyerah. Nah, begitu sampai di rumah, kemudian bapak tua itu menggali tanah. Kemudian dikeluarkan, ini duitmu aku temukan, dia 1.000 dinar lengkap. Nah, kemudian orang Khurasani itu mengira, dihitung 1 sampai 1.000. Kemudian orang Khurasani mengatakan, wahai bapak, sebenarnya ayah saya meninggal dunia dalam keadaan dia mewariskan duit itu 3.000 dinar. Dan dia berpesan, sepertiganya diwasiatkan kepada orang yang engkau melihat dia layak mendapatkan itu. Sudah, ternyata saya mendapati memang penduduk Mekah itu tidak ada yang lebih berhak melainkan Anda. Sudah, 1.000 dinar ini milik Anda semua. Wah, langsung bapak tuanya menangis. Ternyata bukan dapat 110 1 dinar, tapi dapat 1.000. Orang Khurasannya berarti bohong tak? Tadi kan tak mau kasih. Bohong tidak? Tak bohong. Dia bilang, saya tidak mau beri engkau 100. Tak mau beri engkau 10. Tak mau memberimu 1 dinar, tapi 1.000. Enggak bohong dia. Cuma dia menguji siapa orang yang memang layak
dalam situasi susah ternyata dia amanah, bukan malah mencuri dan khianah. Akhirnya dia dapat duit 1.000 itu. Wah, langsung dia bersyukur, mendoakan bapak yang meninggal dunia itu atas sedekah sebanyak ini. Ya, 1.000 banyak lah, kalau dibelikan nasi lemak dapat berapa tuh? Nasi lemak tayo. Nah, kemudian orang itu pun pergi. Imam Ibnu Jarir sebagai tamu, bapak tua ini tak lupa, oh ini tamu, dikasih duit sedikit, lumayan, alhamdulillah duitnya halal. Ini contoh dari amanah para salaf, mereka menjaga amanah tadi baik-baik, tidak berkhianat, tidak korupsi, apalagi betul-betul mencuri. Mereka tidak seperti itu walaupun dalam situasi susah. Allah Ta'ala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan dan memberikan kepadanya jalan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Karena bertakwa tidak memanfaatkan dengan cara yang haram duit tadi, malah dia mendapatkan duit 1.000 dinar. Ini adalah rezeki untuk orang-orang yang bertakwa. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di akhir-akhir pembahasan syarah Salasatil Usul. Akhir-akhir tapi dohirnya bukan terakhir ya ini ya. Kita di muka surat berapa? Siapa yang cepat? 126, 146. Ah ya, tayyib. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sanian. Perkara yang kedua yang menunjukkan hari kiamat itu memungkinkan ada, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Anna amral ba'si qad syahidal aqlu biimkanih. Bahwasanya urusan dibangkitkannya manusia, akal telah menyaksikan bahwasanya itu mungkin saja. Wa dzalika min wujuh. Itu dilihat dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, kullu ahadin la yungkiru ayyakuna makhluqan ba'dal adam. Setiap orang tidak mengingkari bahwasanya dia itu tercipta setelah sebelumnya tidak ada. Kita dahulu kala tidak ada, kemudian menjadi ada. Wa annahu hadisun ba'da alam yakun. Dan dia itu terwujud setelah sebelumnya itu tidak ada. Falladhi khalaqahu wa ahdasah, maka zat yang menciptakan dia dan mengadakan dirinya ba'da alam yakun, setelah sebelumnya dia tidak terwujud, qadirun ala i'adatihi bil aula, dia mampu untuk mengulangnya lagi, mengembalikannya lagi, bil aula, yaitu lebih layak lagi. Kalau sebelumnya kita tidak ada menjadi ada, itu saja Allah mampu, apalagi sekedar mengembalikan apa yang bahan-bahannya sudah ada. Masih ada tulang belulangnya, masih ada bahan-bahan di alam kubur itu, masih ada tulang ekor. Maka mudah dan senang saja bagi Allah untuk mengembalikan kita menjadi makhluk hidup. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulangnya kembali, dan itu lebih mudah lagi bagi dia. Yang pertama mudah, yang kedua lebih senang lagi. Wa qala ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengulangnya kembali. Wa'dan alaina, sebagai janji yang wajib untuk kami tunaikan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami yang benar-benar akan mengerjakan itu. Tayyib. Yang kedua, kullu ahadin la yungkiru 'idhamata khalqis samawati wal ard. Setiap orang tidak mengingkari betapa besarnya langit dan bumi. Fisikal dari langit dan bumi kita bagikan debu saja atau lebih kecil dibanding dengan langit dan bumi. Liki barihima, karena besarnya langit dan bumi. Wabadi'i sin'atihima, dan indahnya penciptaan keduanya.
Falladzi khalaqahuma qadirun ala khalqin nas. Maka zat yang menciptakan langit dan bumi, dia mampu untuk menciptakan manusia. Wa i'adatihim bil aula, dan mengulang mereka kembali. Bil aula, yaitu secara lebih utamanya lagi. Menciptakan langit saja mampu, apalagi sekedar menciptakan manusia kali pertama, kali kedua, itu senang, mudah saja bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Wa qala ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadir. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak letih di dalam menciptakan, tidak letih karena menciptakan mereka semua, dia mampu ala ayyuhyiyal mauta, untuk menghidupkan orang-orang mati. Bala, jawabannya tentu. Tentu Allah mampu untuk itu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Dan bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan semisal mereka? Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu dia mampu, dan dia benar-benar maha pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu, jika dia menginginkan sesuatu, dia mengatakan kepada sesuatu itu, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Jadi Allah maha kuasa, segalanya mudah bagi dia untuk menciptakan manusia dan mengulangnya lagi. Yang ketiga, kullu dzi basarin yushahidul ard mujdabah, mujdibah. Setiap orang yang memiliki pandangan mata, mata yang mampu melihat, dia menyaksikan bagaimana bumi itu kering kerontang, mayyitatun nabat, tanaman-tanamannya mati di musim kering misalkan, atau tatkala mengalami kebakaran hutan itu. Fa idza nazalal mataru 'alaiha, kemudian apabila hujan turun menimpa bumi, akhsabat, maka dia menjadi subur. Wahayya nabatuha, dan tanaman-tanamannya, tumbuhannya menjadi hidup ba'dal maut, setelah dia mati. Terutama apa yang pertama kali tumbuh dari tanaman itu apa? Yang pertama kali tumbuh tanaman apa itu? Sawi. Ada yang lebih cepat. Apa itu? Yang lebih cepat, tanaman yang paling cepat tumbuh apa? Iya, rumput, betul. Yang lain-lain belum tumbuh, rumput sudah tumbuh duluan. Susah payah kita potong rumput, tahu-tahu satu malam ada hujan, 2-3 hari sudah muncul hijau sikit-sikit lagi. Tayyib. Ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha. Dia mampu untuk menghidupkan bumi setelah kematian bumi tadi. Qadirun ala ihya'il mauta. Ya, zat yang mampu berbuat itu, dia mampu untuk menghidupkan orang-orang mati. Wa ba'sihim, dan membangkitkan mereka. Qala Allah Ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah engkau melihat bumi itu khasyiah, yaitu diam. Diam karena tidak ada activity, tidak ada tanaman apa-apa. Kalau tak ada tanaman, biasanya activity semut dan hewan lain, cacing juga boleh dikatakan apa? Tidak ada. Walaupun ada saja kalau dilihat pakai mikroskop, tetapi secara umum dikatakan khasyiah, yaitu dia diam, tak ada apa-apa. Fa idza anzana 'alaihal ma'. Kemudian apabila kami turunkan kepadanya air hujan, ihtazzat, maka dia menjadi bergerak. Walaupun gerakannya tidak seperti gerakan kita, tapi dia gerak. Karena apa? Ada tanaman yang mulai membesar di dalam itu. Apa itu namanya? Bijinya mulai membesar, mulai terbelah, kemudian tumbuhlah tunas yang menembus permukaan tanah. Dan ada aktiviti semut, ada aktiviti cacing, dan berbagai hewan. Sehingga bumi itu mulai ada gerakan-gerakan. Warobat, dan mulai meninggi.
Bumi ikut meninggi karena desakan-desakan akar itu. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi, dia benar-benar akan menghidupkan orang-orang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Salisan, sisi sudut pandang yang ketiga, jawaban yang ketiga. Anna amral ba'si qad syahidal hisu wal waqi'u biimkani. Bahwasanya perkara pembangkitan manusia, indera kita, demikian pula kenyataan telah bersaksi bahwasanya itu mungkin terjadi. Fima akhbarana Allah Ta'ala bih, di dalam peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala kabarkan pada kita. Kita sebagai muslim, kita percaya dengan berita dari Allah. Min waqa'i ihya'il mauta, yang berupa peristiwa-peristiwa dihidupkannya orang mati. Wa qad dzakarallahu ta'ala min dzalik. Allah Ta'ala telah menyebutkan sebahagian darinya fi suratil Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, khamsa hawadis, ada 5 peristiwa. Minha, diantaranya qauluh, firman Allah, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri. Qaryah di sini negeri, bukan hanya desa-desa yang kecil, bukan hanya dusun kecil atau semacam itu, kampung, tapi ini negeri. Maksudnya adalah negeri Palestina. Siapa yang melewati ini? Sebagian mufassirin mengatakan siapa? Bukan Nabi Isa, siapa? Bukan Nabi Musa. Jelas dia dari orang Yahudi. Siapa? Iya, Uzair. Menurut sebagian riwayat, wallahu a'lam. Thayyib. Wahiyya khawiyatun ala urushiha. Dalam keadaan negeri itu rubuh, menimpa tiang-tiangnya. Urus yaitu tiang. Kali ini urus artinya tiang, yaitu atapnya, bumbungnya rubuh. Disebutkan di sebagian riwayat para mufassirin, wallahu a'lam, ini setelah Palestina dihancurkan oleh Bukhtansor, yang dalam sejarah dipanggil apa itu? Nebukadnezar, itu raja Babilonia baru. Toyib. Sehingga apa? Hancur negeri itu. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. An-nabi mana kaifa. Bagaimana Allah akan menghidupkan bumi ini, negeri ini setelah kematiannya. Betul-betul hancur luluh. Bagaimana akan hidup lagi, makmur kembali. Macam sangat mustahil negeri ini akan makmur kembali. Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Maka Allah mematikan dia selama 100 tahun. Summa ba'asah. Kemudian Allah membangkitkan dia lagi. Membangunkan dia. Qala kam labith. Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal? Tinggal yaitu tidur itu. Qala labithtu yauman au ba'da yaum. Dia mengatakan, saya tinggal hanya sehari atau sebagian hari saja, tak sampai sehari. Rasanya baru sebentar saya tidur ini tadi. Qala bal labithta mi'ata am. Allah mengatakan bahkan engkau itu telah tidur 100 tahun. Sebagian mengatakan tidur. Tapi ini adalah dalil bahwasanya dia telah mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, dia belum berubah, belum menjadi bau. Yatasannah yaitu menjadi bau. Jadi seakan-akan betul, oh ini baru sebentar lah, buktinya makanan minuman tak berubah. Wangzur ila himarika walinaj'alaka ayatal linnas. Dan lihatlah kepada keledaimu, dan kami akan menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami untuk manusia. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ternyata keledainya yang sekian lama ditambatkan sudah jadi tulang belulang. Iya, 100 tahun tinggal apa sudah menunjukkan memang sudah lama dia di situ. Wangzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Dan lihatlah kepada tulang belulang itu. Tulang apa? Iya, tulang keledai, bukan tulang apa itu? Brontosaurus, bukan. Tulang keledai. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami akan meliputinya dengan daging. Dihidupkan lagi.
Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tatkala telah jelas baginya peristiwa itu, maka dia mengatakan, saya tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dalam keadaan negeri itu sudah makmur kembali, sudah penuh dengan aktiviti manusia, negeri Palestina itu. Tayyib. Maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, walaupun terkadang rasanya sempit. Gimana ini setiap hari diserang dengan berbagai pembunuhan, berbagai pembantaian, penghancuran. Akankah kembali bebas, kembali makmur, dibina lagi? Jangan khawatir, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tetap Palestina akan menjadi negeri muslimin sampai hari kiamat. Sampai Yahudi dan Dajjal menyerang dari luar. Tetap muslimin akan ada. Cuma memang apa? Situasi naik turun. Tapi Allah Maha Kuasa. Jadi ayat ini tadi menjadi dalil bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang mati, Allah mampu menjadikan bumi yang hancur menjadi makmur kembali, dan seterusnya. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.